Selamat pagi adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, dalam edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025, dalam pekan biasa yang ke-11. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai ayat 15 dengan perikop hal berdoa. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat perlindungan yang Engkau berikan untuk kami anak-anak-Mu, di mana Engkau telah menjaga dan melindungi kami di sepanjang istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan ini. Terima kasih atas hari yang baru ini. Pada hari yang baru ini, kami hendak mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu yang adalah pelita dan jalan hidup kami. Kami mohon, tuntunlah kami, ajarilah kami, agar kami senantiasa selalu ikut serta dan turut dengan perintah-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapa-Mu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapa-Mu tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai ayat 15 tentang hal berdoa. Dikatakan bahwa di dalam hal berdoa jangan kita bertele-tele, artinya jangan kita menggunakan kalimat yang panjang atau kalimat yang bagus-bagus untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Bapa di surga.
Tetapi Tuhan inginkan ialah bagaimana kita menyerahkan jiwa kita, bagaimana kita menyerahkan hati kita, keperluan kita kepada Allah Bapa di surga. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, doa dan pengampunan merupakan kebutuhan pokok diri kita. Dengan berdoa, kita yang datang kepada Tuhan untuk memuji namanya, serta kita curhat kepada Dia tentang keadaan kita yang sesungguhnya. Kita yakin bahwa Bapa yang mencintai kita dan senantiasa akan mendengarkan doa kita. Karena itu, ketika kita berdoa, yakinlah dan percaya bahwa dalam doa kita pasti selalu mendapatkan jawaban atau sesuatu. Ketika doa kita dikabulkan, Tuhan menambahkan iman kita. Ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita, Tuhan menambahkan kesabaran kita. Ketika Tuhan menjawab doa kita, tetapi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita, sesungguhnya Tuhan telah memilih waktu yang terbaik untuk kita. Maka kita jangan jenuh-jenuh untuk datang menyerahkan hati diri kita dan berdoa kepada Bapa, bukan dengan kalimat yang panjang, tetapi dengan hati kita, untuk kita sampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita perlukan. Yakinlah bahwa Bapa akan menjawab doa kita sesuai dan tepat pada waktunya. Adik-adik sekami, remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita juga membutuhkan pengampunan Tuhan. Ketika kita memohon pengampunan Tuhan, kita menegaskan di dalam doa bahwa diri kita tidak bisa hidup tanpa kerahimannya, tanpa pengampunan Tuhan. Sejalan dengan pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita, dengan kesadaran diri kita yang mengampuni, menegaskan kepada kita diri kita yang rapuh, maka kita menyadari bahwa hubungan kita dengan sesama atau orang di sekitar kita terkadang mempunyai kesalahpahaman, ketegangan, dan perselisihan. Namun, perlu kita ingat bahwa kita juga harus mengampuni sesama yang sudah berbuat atau melakukan kesalahan terhadap kita, karena Bapa di surga akan mengampuni kita ketika kita mengampuni sesama kita. Adik-adik sekami, remaja misioner ini dikasihi Tuhan, hari ini dalam Injil yang tadi kita dengar, Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang berdoa Bapa kami. Bapa kami adalah doa yang paling populer di hati kita masing-masing. Di dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk melihat diri kita
dalam hubungan dengan Bapa dan sesama. Doa Bapa kami ada 7 permohonan. 3 permohonan pertama berupa harapan agar Bapa dimuliakan, kerajaannya datang, dan kehendaknya terjadi. 4 permohonan selanjutnya diarahkan untuk diri kita sendiri, berupa mohon rejeki, mohon pengampunan, mohon agar dijauhkan dari cobaan, dan mohon agar dibebaskan dari yang jahat. Cukup menarik bahwa permohonan ampun kepada Bapa disertai dengan kesediaan kita untuk mengampuni. Hal ini ditegaskan lagi oleh Yesus pada ayat yang kita dengar tadi, dikatakan bahwa jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Doa Bapa kami sungguh mengesankan karena kita menyebut Allah dengan sebutan akrab Bapa. Selain itu, doa Bapa kami mengajak kita untuk berani jujur dengan tindakan kita sendiri kepada Bapa dan sesama. Kita bukan hanya meminta, tetapi permintaan kita juga harus didasari oleh iman yang dalam akan kebaikan dan belas kasih Allah sebagai Bapa kita terhadap kita anak-anaknya. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.